Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita membaca salawat kepada Nabi, kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan sedikit mengulang daripada materi kita di minggu sebelumnya, yaitu kajian Arab Melayu. Yaitu tentang adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum di dalam sholat berjamaah. Kitab ini adalah karangan dari Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sedikit mengulang daripada materi kita kemarin, kitab ini sebagian besar mencakup 3 bagian besar. Ada 3 adab di dalam kitab ini. Yang pertama kita tulis kembali atau kita ulang kembali. Adab-adabnya yang pertama itu kemarin ada adab-adab yang terdahulu daripada sholat berjamaah. Yang kedua ada adab-adab ketika sholat berjamaah. Dan yang ketiga, adab sesudah sholat berjamaah atau setelah salam. Jadi, kemarin itu kita ada membahas tentang adab yang pertama, yaitu adab-adab sebelum sholat berjamaah. Yaitu ada 9 adab. Adab yang kedua yaitu adab-adab ketika sholat berjamaah, yaitu ada 12 adab. Yang ketiga atau yang terakhir ada adab-adab sesudah daripada salam daripada sholat berjamaah, yaitu ada 4 adab. Silahkan ambil buku catatannya dan alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal penting yang saya sampaikan, silahkan dicatat nanti. Pada hari ini kita akan membahas tentang adab yang ketiga ini atau adab yang terakhir ini, yaitu ada di halaman 20. Tadi ada 4 adab. Kita bahas adab yang pertama. Sunnah bagi imam itu duduk berzikir selepas daripada sholat berjamaahnya. Sebagaimana ini diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu an, yang artinya apabila Rasulullah selesai daripada sholatnya, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali seraya berdoa, "Ya Allah, Engkaulah kedamaian dan darimu pula lah kedamaian itu. Engkau maha memberkahi, pemilik keagungan dan kemuliaan." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sunnah bagi imam itu sholat sunnah pada tempat yang berbeda dari tempat dia sholat fardu tadi. Bisa dengan sedikit bergeser, baik itu ke arah kanan atau ke arah kiri untuk melaksanakan sholat sunnahnya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, apabila seseorang itu tidak pulang ke rumahnya setelah ia melakukan sholat fardu dan ia ingin melakukan sholat sunnah di masjid, maka dianjurkan atau disunahkan untuk bergeser sedikit dari tempat ia sholat sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak tempat sujud. Dengan tujuan untuk memisahkan sholat yang wajib tadi dan sholat yang sunnah tersebut. Bergesernya itu nanti bisa entah itu ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Hikmah hal ini dilakukan agar memperbanyak tanah di bumi ini yang dijadikan tempat untuk bersujud. Bumi nanti akan bersaksi pada hari kiamat sebagaimana firman Allah, Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, yang artinya pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4. Dan kita lanjut, selanjutnya adab yang kedua. Setelah sholat fardu, imam berbalik arah ke arah makmum. Jadi, imam itu haruslah atau disunahkan berbalik arah kepada makmum. Jadi, berbaliknya itu bisa dari arah kiri ataupun dari arah kanan. Ini adalah pendapat Abu Daud dan Abu Muslim. Nah, jadi beliau berdua mengatakan bahwa hal ini adalah sunnah. Selanjutnya, adab-adab yang ketiga yaitu jika terdapat pembatas atau sutra, maka haram hukumnya lewat di depan orang tersebut. Jadi, inilah adab yang ketiga itu. Dan makruh hukumnya jika tidak ada pembatas atau sutra. Lalu secara garis besar, apa itu sutra? Sutra adalah penghalang atau pembatas sebagai tempat untuk mengerjakan sholat. Jadi itu nanti akan diletakkan di depan orang yang sholat. Jadi sutra itu kalaunya dalam bahasa sekarang itu disebut dengan sajadah. Namun bagaimana ketika kita mau sholat di masjid namun tidak ada sajadah? Maka kita bisa menjadikan benda-benda lain sebagai sutra. Sutra itu bisa dengan tas, selanjutnya dengan kain, dan juga bisa dengan tongkat-tongkat atau kayu. Kalaunya di zaman Nabi, sutranya itu berupa anak panah dan tongkat. Adab selanjutnya.
Dan jumhur ulama mensunahkan bahwa kita itu bisa dengan mendekatkan diri kepada sutrah. Malah kita itu sebenarnya harus mempunyai sutrah atau pembatas itu tadi, supaya tidak ada orang yang lewat di depan kita, sebagaimana tadi dikatakan bahwa haram hukumnya lewat di depan orang yang mempunyai sutrah. Makanya kita harus punya sutrah. Paling sedikit yaitu 3 hasta. Kalaunya hasta itu kan berarti tulang nih, hasta ini. Yaitu panjang daripada sutrah itu yaitu 3 hasta. Lalu bagaimana dengan makmum yang masbuk? Maka diharuskan baginya untuk mencari tempat yang bisa dijadikan sebagai sutrah. Walaupun ibaratnya kita itu punya sutrah, namun tiba-tiba ada orang yang tetap lewat di depan kita, jadi itu bukanlah kesalahan kita. Karena hal tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa hukum daripada sutrah itu yaitu sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui akan dosanya, niscaya diam berdiri selama 40 tahun akan lebih baik bagi dirinya daripada lewat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi itu. Dan selanjutnya kita lanjut kepada adab yang keempat. Dan adab yang keempat ini adalah kita membaca wirid. Kalau dalam kitab ini, karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, wiridnya ini diambil daripada Syekh Ahmad Kurshashi Al-Madani. Kalau kalian mau bacaan-bacaan zikirnya ini, nanti akan saya share di kontak WA dan bisa dibaca atau kita praktekkan di dalam sholat berjamaah. Jadi secara garis besar ada 4 adab yang sudah kita bahas pada hari ini. Mungkin hanya akan sampai di sini saja penjelasan daripada kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum ini. Jadi ini nanti silahkan dicatat, siapa tahu ini penting dan bermanfaat. Karena sudah selesai pembahasan daripada kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan daripada ulun minta halal dan minta ridho jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.